Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasbillah, NPM 01020094, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas C ekstensi semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Buya Dr. Suhardi, SPD MA. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti yaitu kompetensi dasar atau disebut dengan KD, kedua indikator, ketiga tujuan, dan yang keempat materi, lalu yang terakhir yaitu kuis. Nah, kompetensi dasar atau disebut dengan KD dalam pembelajaran ini yaitu meyakini kebenaran kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, yang kedua adalah indikator, yaitu menteladani atau meyakini mengenai kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, yang ketiga ialah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu meningkatkan keimanan. Nah, masuk kita yang keempat yaitu materi. 1. Mengenali lebih dalam tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu yang kedua yaitu menelusuri lebih jelas atau lebih dalam mengenai latar belakang kelahiran Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu yang ketiga yaitu mengetahui apa saja mukjizat serta ujian yang dialami atau yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, langsung saja masuk kita ke dalam pemateri pembahasan pertama yaitu kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir di negeri Babilonia yang mayoritasnya kebanyakan menyembah berhala. Sejak beliau berpikir kritis dan menolak menyembah berhala karena menyadari bahwa Allah yang layak disembah. Beliau bahkan menghancurkan berhala-berhala itu untuk menunjukkan kelemahan kepada mereka para kaumnya. Allah menguji beliau dengan perintah untuk mengorbankan putranya sebagai ketaatan. Nabi Ibrahim dan putranya pun bersedia patuh. Tetapi Allah menggantikannya dengan seekor domba sebagai kurban. Peristiwa ini terjadi bisa disebut dengan terlahirlah Idul Adha. Nabi Ibrahim bersama putranya yaitu Ismail membangun Ka'bah di Mekah sebagai rumah ibadah bagi umat manusia. Dari keturunannya nabi-nabi lainnya dan beliau dikenal sebagai bapak para nabi dan bapak tauhid. Nah, masuk kita yang kedua yaitu latar belakang kelahiran Nabi Ibrahim alaihi salam. Kelahiran Nabi Ibrahim alaihi salam lahir di kota kuno wilayah Ur Mesopotamia atau bisa disebut yaitu sekarang di bagian Irak Selatan. Sekitar ribuan Masehi, tahun sebelum Masehi, pada masanya masyarakat masih banyak yang menyembah berhala. Ayah beliau bernama Azar, dalam tradisi Islam yang dikenal sebagai pembuat patung-patung berhala yang disembah oleh kaumnya. Nah, yang ketiga yaitu ujian dan mukjizat Nabi Ibrahim. Ada beberapa bagian yang dialami Nabi Ibrahim saat mendapatkan ujian serta mukjizat yang diberi Allah. Pertama yaitu yang kita bahas, ujian yang dialami Nabi Ibrahim, yaitu pencarian Tuhan, pemutusan dari penyembahan berhala. Sebelum mukjizatnya dikenal, Ibrahim melakukan renungan semesta alam. Ia melihat bintang, bulan, matahari, serta semuanya. Kemudian menyadari bahwa semuanya berubah dan bukanlah Tuhan. Akhirnya ia menemukan tauhid, hanya menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini adalah ujian pertama yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Nah, dilanjutkan kembali ujian
yang dialami Nabi Ibrahim, yaitu menentang masyarakat yang menyembah berhala. Ibrahim dengan tegas menolak kebiasaan masyarakatnya untuk menyembah berhala-berhala dan mengajak mereka kepada pembelajaran tauhid, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ia bahkan menghancurkan berhala-berhala itu, kecuali berhala yang besar. Ia menunjukkan ketidakberdayaan mereka. Tindakan ini membuatnya dalam bahaya. Nah, peristiwa penyembelihan anaknya Ismail ini adalah ujian yang sangat berat bagi Nabi Ibrahim. Setelah bertahun-tahun menantikan keturunan, Nabi Ibrahim pun berserah, dan Ismail pun sebagai seorang anak menyetujui untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut lagi dengan ujian yang diberikan Allah, yaitu menempatkan keluarga di tempat asing. Allah memerintah Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Siti Hajar serta anaknya Ismail di padang pasir Mekah yang tandus tanpa air. Itu adalah ujian kesabaran dan tawakal bagi mereka. Kemudian Allah memberikan mukjizat berupa mengeluarkan air Zam-Zam. Masuk kita di bagian B, yaitu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Yang pertama, Nabi Ibrahim dapat menghidupkan burung yang telah mati untuk melihat tanda kebesaran Allah terkait kehidupan setelah mati. Nabi Ibrahim diperlihatkan cara Allah menghidupkan yang telah mati. Dia mengambil 4 burung, memotongnya, lalu meletakkan bagian-bagiannya di bukit yang berbeda, dan kemudian memanggilnya dengan izin Allah. Dengan izin Allah, burung-burung itu hidup kembali dan mendatangi kepadanya. Dilanjut kembali kemunculan air Zam-Zam. Setelah Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar serta Ismail di Mekah di padang tandus atas perintah Allah, Siti Hajar pun kebingungan mencari antara dua benua dari Safa ke Marwah. Dengan izin Allah, mata air Zam-Zam keluar dari bawah telapak kaki Ismail dan sampai saat ini mengalir. Lanjutkan kembali, yaitu keluarnya susu dari jarinya saat bayi ketika masih sangat kecil dan ditinggalkan di dalam gua agar tidak dibunuh oleh Raja Namrud. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim. Jari-jarinya mengeluarkan susu dan madu sehingga beliau tetap hidup tanpa kelaparan. Dan dilanjut, yaitu selamat dari kobaran api atau tidak terbakar oleh api. Ini salah satu mukjizat paling terkenal ketika Nabi Ibrahim dihukum dengan dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Mereka menolak penyembahan berhala. Allah memerintahkan api menjadi dingin selama Nabi Ibrahim sehingga api tidak menyentuh sama sekali. Hal ini disebut dalam Al-Quran, wahai api, jadilah dingin, keselamatan bagi Ibrahim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Nah, masuklah kita di penghujung acara, yaitu kuis. Di sini saya akan memberikan 3 pertanyaan dan pilihan kepada teman-teman sekalian. Baiklah, masuk kita ke dalam kuis. Yang pertama, yaitu ujian apakah yang terberat bagi Nabi Ibrahim? A. Meninggalkan Siti Hajar serta Nabi Ismail di padang yang tandus. B. Menyembelih putranya. Lalu yang C, yaitu dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Ya, benar, jawabannya B. Menyembelih putranya. Lalu yang kedua, yaitu Nabi Ibrahim lahir di negeri A. Babilonia, B. Arab Saudi, C. Finlandia. Jawabannya A. Babilonia. Yang ketiga, coba berikan pilihanmu yang tidak termaksud mukjizat Nabi Ibrahim. A. Dibakar di kobaran api, B. Dapat membelah lautan, dan yang C, yaitu keluarnya susu dan madu
dari jari-jarinya saat baik? Jawabannya B. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan saat penyampaian dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.